Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 11 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Martinus dari Tours. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau senantiasa memperhatikan isi hati kami. Tuntunlah hati dan lidah kami dengan Roh-Mu, agar kami pun turut menghadirkan kasih bagi semua orang di sekitar kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini disampaikan, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Bahkan tegurlah dia di bawah 4 mata. Nasihat itu menjadi penting saat ini, lebih-lebih yang terjadi dalam masyarakat kita. Melalui medsos, bisa saja tersebar luas fitnah. Salah satu bentuk fitnah adalah campuran dari kebenaran dan kesalahan, bahkan kebohongan. Terjadi pencemaran nama baik dengan mengumumkan kesalahan orang. Suatu kesalahan yang terjadi dalam komunitas tertentu disebarluaskan kepada masyarakat. Padahal dengan menegur di bawah 4 mata, maka kita melindungi rahasia dan nama baik orang itu. Kitab suci menilai lidah jahat sebagai hal yang memuakkan. Janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Kita lupa. Boleh jadi orang yang sudah menyesal akan kesalahannya dan bertobat. Bahkan dikatakan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dinyatakan bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia. Hal ini ditegaskan lagi dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Inilah doa yang mengungkapkan kerendahan hati dan sadar diri
sebagai manusia yang bisa saja berbuat kesalahan. Kerendahan hati adalah syarat bagi pengenalan diri yang sejati, dan penyesalan adalah syarat pertobatan sejati. Hanya manusia yang rendah hati yang mampu mengakui kesalahannya. Maka dalam sabdanya Yesus pernah menyampaikan, barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Clemens pernah berkata, barang siapa tidak mencintai orang yang membencinya, bukanlah seorang Kristiani. Nah, dalam masyarakat kita dewasa ini kita boleh malah lebih menonjolkan kesombongan dan keangkuhan ketimbang kerendahan hati. Bahkan setiap orang malah mengklaim dirinya ini yang paling benar, memegang kebenaran itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mau memaafkan orang lain, yang membuka hatinya bagi mereka yang jauh dari Tuhan, supaya mereka bertobat dan sungguh merasakan kasih Tuhan karena pengampunan kita, karena kepedulian kita, dan karena cinta kasih kita kepadanya. Kumohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu. Kemakan ya Tuhan lagu panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.